Selamat pagi, Jemaat Gereja Yesus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Senang kita bisa kembali berjumpa dalam renungan pagi GKK Menyapa. Saya berdoa setiap kita ada di dalam damai dan sukacita yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihinya. Mari sebelum kita berjuang lagi di hari ini, kita mau duduk tenang di bawah kaki Tuhan untuk merenungkan firman-Nya dan sungguh boleh diberkati oleh firman-Nya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, terima kasih untuk hari baru yang Kau sediakan bagi kami. Biarlah firman-Mu sekali lagi boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami di dalam perjalanan hidup kami ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-3 sampai yang ke-9. Mari kita membaca keseluruhannya dan izinkan Roh Kudus untuk berbicara kepada setiap hati kita. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jemaat kasih Tuhan Yesus, bagian ini sebenarnya bergenre lagu pujian. Petrus memuji Allah karena telah membuat semua orang percaya terlahir kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karya Kristus ini juga membuat semua orang percaya dari segala suku bangsa menjadi satu keluarga. Karya ini juga membuat semua orang percaya dari segala suku bangsa menjadi satu keluarga baru yang berpusatkan kepada Tuhan Yesus. Sebagai satu keluarga itu berarti kita memiliki identitas baru, yaitu sebagai anak-anak Allah yang sangat dikasihinya dan menerima harapan baru akan suatu dunia yang akan datang di mana Yesus menjadi raja di atasnya. Menariknya, dalam waktu kita menantikan menerima dengan sempurna dunia baru tersebut, kita harus mengalami duka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Kok begitu? Aneh banget. Kenapa saya harus menderita dulu? Ya, penderitaan dan penganiayaan itu bukan untuk menyulitkan kita. Malahan itu adalah cara untuk memurnikan iman kita. Layaknya sebuah emas yang dimurnikan di sebuah perapian, demikian juga iman kita harus dimurnikan lewat cobaan dan ujian hidup, supaya terbakarlah harapan-harapan palsu, ego-ego dosa, dan hal-hal yang mengacaukan perhatian kita kepada Tuhan. Coba kasih Tuhan Yesus, apa yang sedang engkau alami hari ini? Cobaan yang berat, penderitaan karena iman, badai kehidupan. Mari dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus, kita yakin ini semua tidak berakhir sia-sia. Kita akan mengalami Tuhan dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Kadang di tengah air matalah kita dapat melihat dengan jelas tangan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah, kesulitan hidup tidak pernah mematahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Malahan hidupnya menjadi lebih murni. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan bagi setiap kami melalui Tuhan Yesus. Karena kami tahu di masa sulit ini pun selalu ada Engkau yang merendah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk percaya walau kami belum melihat. Tolong kami untuk beriman walau kami tidak mengerti. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.